Tahu belum siapa yang mimpin firman kita hari ini? Bang Kak Ibo. Debbie tahu. Kak Debbie tahu. Aku juga tahu. Coba. Halo Bang Ibo. Ya betul, Pendeta Muribo Pasaribu. Kok Mak? Halo. Halo Bang. Oke. Sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh dan lanjut doa pembuka oleh Bonita Simbolon. Tuhan, di malam hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Terima kasih telah melanjutkan kami, walaupun kami belum bisa melakukan secara langsung. Ibadah kami berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Makasih Bonita. Teman-teman, untuk mengekspresikan ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.
teman-teman. Kita lanjut ke lagu kedua, Kami Puji dengan Riang. Tapi sebelumnya aku ingin kita nyanyi dengan penuh semangat lagi. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita bernyanyi dengan penuh semangat lagi, penuh dengan sukacita. Mari kita menyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus.
Oke, selanjutnya kita akan menonton 10 hukum Taurat. Ya, bisa 10 hukum Taurat Kristen, Protestan, dan artinya. Perintah Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang Kristen hanya memiliki satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perintah Tuhan kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Perintah Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah Tuhan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari Tuhan. Hari Sabat sesuai kalender Yahudi yaitu hari Sabtu, tapi dalam orang Kristen hari Sabat itu berbicara hari Minggu. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Perintah Tuhan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata menghormati ayahmu dan ibumu itu bukan sekedar tata krama sopan santun, tapi berbicara membahagiakan orang tua kita. Perintah Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Pembunuhan sesuatu yang keji dan dosa di hadapan Tuhan. Perintah Tuhan yang ketujuh, janganlah berzina. Orang Kristen harus setia kepada pasangannya Kristen, dan orang Kristen hanya boleh memiliki satu pasangan dan tidak bisa berpoligami. Perintah Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Mencuri suatu tindakan dosa, baik korupsi, baik mengambil yang bukan menjadi miliknya, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perintah Tuhan yang kesembilan, jangan bersaksi dusta tentang samamu. Biarlah kita bersaksi yang benar di hadapan Tuhan. Perintah Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah samamu ataupun istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Itulah 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat. Nah, yang perlu kita renungkan dan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah menjadi pelaku firman Tuhan, orang-orang yang taat di hadapan Tuhan, dan lebih sungguh lagi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Allah Peduli dan akan dilanjutkan doa syafaat oleh Ruth Nababan.
Selanjutnya kita akan mungkin ada yang ingin didoakan? Ya, siapa yang mau didoakan, ada nggak? Dari teman-teman remaja dan Aposo. Mungkin ini ya untuk Apa? pendidikan, ya. sekolah, kesehatan, studi, pekerjaan. Oke. Udah bisa dimulai, Ruth, doa. Udah bisa. Oke. Mari Amang Pendeta dan teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hari yang kami lewati, Tuhan. Tidak pernah putus-putus Engkau bersama kami, Tuhan, membimbing kami di setiap langkah kami, hari demi hari, Tuhan. Tuhan, setelah seminggu yang lalu kami beribadah, Tuhan, bersatu hati. Kembali lagi kami pada minggu ini, Tuhan, bersatu hati bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, berkatilah pendeta Maribu Pasaribu, Tuhan, dan keluarganya juga, Tuhan, agar selalu Tuhan bimbing dan Tuhan jaga, lindungi, sertai dimanapun mereka berada, Tuhan, dan juga kesehatan mereka, dan juga berkat mereka selalu berkecukupan, Tuhan. Dan juga berkati juga, Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di gereja HKBP Immanuel Kelapa Gading, Tuhan, agar senantiasa Kau berkati, Kau lindungi, dan juga bimbing mereka di hari-hari mereka juga, Tuhan, dan juga kesehatan kami juga, Tuhan. Dan Tuhan, kami bersama-sama, Tuhan, berdoa atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Tuhan, termasuk bangsa kami sendiri, Tuhan, Indonesia, Tuhan. Berkatilah perekonomian bangsa kami, Tuhan, agar tidak terlalu jatuh, Tuhan, untuk menghadapi selama masa COVID ini, Tuhan. Dan semoga, Tuhan, agar negara-negara bisa bersatu untuk menciptakan vaksin, Tuhan, agar yang terkena infeksi, Tuhan, bisa dapat disembuhkan, Tuhan. Dan juga, Tuhan, untuk studi kami dan untuk pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan, bimbing kami senantiasa, Tuhan, agar apa yang kami kerjakan dapat selalu memuliakan nama Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan, melalui studi dan pekerjaan kami. Dan juga untuk kami yang sedang ujian, Tuhan, pakailah kami, Tuhan, agar dapat membuktikan dan meninggikan nama Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan, Roh Kudus turun atas kami, Tuhan, semua para pelajar, agar dapat mengerti dan meresapi segala ilmu pelajaran, Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudara kami, Jonathan Simanjuntak, ya Tuhan, agar Tuhan sembuhkan dia, agar sehat sempurna kembali, seperti semula, Tuhan, tubuhnya. Dan dapat kembali pulang ke rumah dengan sehat, Tuhan. Demikianlah doa kami, Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Ruth. Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan dan akan dilanjutkan renungan oleh Amang Pendeta Muribo Pasaribu.
Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan remaja Naposo HKBP Immanuel Kelapa Gading. Sangat rindu untuk bertemu, berkomunikasi karena memang mungkin dari perkenalan di awal ini, dulu saya melayani di HKBP Immanuel Kelapa Gading sebagai calon pendeta dan diberangkatkan oleh gereja kita juga untuk jadi seorang pendeta. Sehingga ketika jadi pendeta langsung melayani di tempat pelayanan sebagai pimpinan jemaat. Nah, oleh karena itu untuk kesempatan ini kami ucapkan terima kasih untuk Amang Pendeta, juga Parhalado, juga pendamping remaja Naposo, bahkan pengurusnya, dan bahkan seluruh anggota remaja Naposo HKBP Immanuel Kelapa Gading menerima saya untuk ikut melayani lagi meskipun jauh, namun dengan teknologi Zoom ini kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan nama saya Pendeta Muribo Pasaribu, melayani sekarang di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Jakarta Timur. Dan Inang di rumah baru Tambunan. Nah, sama seperti Inang Debi ya. Nah, sama itu. Iya. Kemudian anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami, 3 orang anak. Yang paling besar namanya Phoebe. Jadi saya punya nama baru, Bapak Phi. Gitu ya. Jadi mungkin itu perkenalan singkat. Nah, yang penting itu adalah firman Tuhannya ya. Nah, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan tema kita yang diinginkan pada malam hari ini adalah gaya hidup membaca dan memperkatakan Alkitab. Nah, ini sangat indah sekali, apalagi ayat firman Tuhan hari ini itu tentang berkat, tentang kebahagiaan. Nah, di ayat yang terakhir tadi dibaca, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hore! Kan gitu ya. Berhasil, beruntung, bahagia, terberkati, ya, apa saja yang diminta dapat, ya. Apa saja yang diucapkan, diinginkan, kita bisa terima. Itulah cita-cita, harapan, keinginan semua orang di muka bumi ini. Dan puji Tuhan, melalui ayat hari ini ada jaminan. Apa saja yang menjadi kehidupan kita jalani, maka perjalanan kehidupan kita akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini bukan konsep meninabobokkan, menyenangkan hati manusia saja ya. Ini bukan, kalau agak tinggi sedikit, ini bukan teologi sukses ya, yang mana hidupnya sukses terus ya, nggak ada perjuangan. Jadi ini bukan sesuatu yang membohong-bohongi, ini bukan hoax, ini benar. Inilah berkat yang daripada Tuhan. Kenapa Tuhan menginginkan kita diberkati sedemikian rupa sehingga kita mengalami keberhasilan dan keberuntungan? Tapi sebelumnya pertanyaan, apakah dari antara kita ingin hidupnya berhasil? Pasti. Apakah dari antara kita hidupnya mau beruntung? Pasti. Mau diberkati? Pasti. Ya. Jadi kita setuju dulu dengan hal itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan mau memberikan kita berkat itu, keberuntungan itu, dan juga keberhasilan di dalam kehidupan kita? Karena memang yang pertama ya, supaya kita itu
tidak bercacat celah. Kenapa? Apa hubungannya? Karena kalau hidup kita tidak memiliki berkat Tuhan, kita akan bersungut-sungut. Kita akan melakukan kejahatan, menghalalkan segala cara untuk memperoleh, memaksa berkat itu datang. Maka itu Tuhan kasih janji, kita akan berhasil, beruntung. Maka itu tenang, jangan bercacat celah. Nah, yang kedua apa? Karena kita berharga di mata Tuhan, makanya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah diri kita. Nah, kenapa Tuhan mau memberkati kita? Karena itulah rancangan Tuhan, itulah rencana Tuhan. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan punya rencana dan rancangan yang damai sejahtera, ya. Bukan kecelakaan. Betul ya? Jadi rancangan Tuhan itu pasti baik dan terbaik. Nggak mungkin dia itu membawa kecelakaan. Nggak mungkin dia itu mempersiapkan yang jahat untuk kita. Nah, itulah rencananya bagi kita. Dan itulah ketulusan hatinya. Dia akan memberikan kita berkat-berkatnya. Nah, kawan-kawan, ya, kalau dari segi kata berhasil dan beruntung, ternyata kalau kita pikirkan sebenarnya berhasil sudah cukup atau beruntung sudah cukup, atau berhasil dan beruntung itu sama saja. Tapi ternyata di Alkitab ini dipisahkan antara berhasil dan beruntung. Berhasil itu artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kerjakan, ada hasilnya. Jadi lakukan dulu, kerjakan dulu, lakukan bagian kita, ada hasil. Nah, berbeda dengan beruntung, beruntung adalah sesuatu yang di luar dari apa yang kita lakukan. Tuhan yang memberikan. Dia berikan kasih, anugerah, dan juga itu adalah sesuatu yang cuma-cuma. Jadi tanpa hasil pekerjaan kita, dia memberikan keberuntungan. Jadi, artinya berkat Tuhan malam hari ini adalah segala yang kita lakukan disertai, diberkati oleh Tuhan. Nah, kita pegang itu, ya, bagian ini bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang keinginan kita adalah supaya diberkati, supaya memperoleh berkat, kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan. Tapi ingat, ada syaratnya. Karena ada tertulis di situ kan, jangan engkau lupa. Itu artinya ada syaratnya. Jangan lupa. Jangan lupa. Kalau mau berkatnya, kalau mau beruntung, kalau mau berhasil, jangan lupa. Ada syaratnya. Yaitu yang pertama apa? Nah, yang pertama, memperkatakan kitab suci, kitab Taurat, firman Tuhan, Alkitab. Jadi kita sepakatilah dulu ya. Kalau di Alkitab atau firman Tuhan hari ini berkata Taurat, firman, kitab, itu berbicara tentang Alkitab dalam pemahaman kita ya. Maka itu yang pertama, perkatakan Alkitab, membaca Alkitab, dan lakukan firman sesuai dengan Alkitab tersebut. Yang pertama, baca firman Tuhan melalui Alkitab. Silahkan ya. Saya yakin di rumah pasti kita masing-masing memiliki minimal satu rumah itu satu Alkitab, bahkan mungkin lebih ya. Tapi kalaupun kita terkadang jarang bawa Alkitab, silahkan membaca Alkitab. Nah, ya. Alkitab boleh ya. Nah, HP suci enggak juga ya, kan katanya kitab suci ya. Kalau kitabnya di HP ya udahlah pokoknya pembacaan ya. Jadi pembacaan firman Tuhan. Kalau berbicara tentang pembacaan, itu juga berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan. Nah, silahkan kita membaca firman Tuhan secara online, secara offline, ataupun kita mendengarkan firman Tuhan melalui PA, Zoom seperti saat ini. Silahkan. Kita haus dan mencari pemahaman, apalagi di masa COVID ini ya. Kita ingin iman kita bertumbuh melalui ini.
ya, syarat keberhasilan, syarat beruntung, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kamu pendeta, kalau saya baca Alkitab itu cepat ngantuk. Kalau gitu ya. Nah, kamu pendeta, kalau saya baca Alkitab kayaknya enggak enak karena tulisannya kecil-kecil. Nah, gitu ya. Apalagi Alkitabnya itu ada nomor-nomor. Untuk apa itu nomor-nomor gitu ya? Nah, apapun isi Alkitab itu, terkadang memang kalau membacanya itu terkadang banyak tantangan. Karena memang Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Maka kalau kita mau membacanya, ya godaan, ya. Satu, kemalasan dari diri sendiri, yang kedua dari simbolis, ya. Nah, dari si iblis, dia nggak mau kita bertumbuh imannya. Makanya itu akan ada tantangan. Nggak masuk akal ini. Nah, begitu ya. Oh, aku tidurlah, besok kan masih bisa. Begitu ya. Nah, makanya itu kenapa orang susah untuk membaca Alkitab, karena yaitu banyak tantangannya, ya, banyak kesulitannya. Namun firman Tuhan hari ini mau menegaskan, kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, berhasil, beruntung, diberkati, maka itu bacalah firman Tuhan. Nah, bagaimana membaca firman Tuhan? Nah, saya yakin dan percaya pasti sudah diajarkan melalui para sintua kita, orang tua kita, ya, pendeta kita. Membaca firman Tuhan itu dalam perenungannya, ya, pertama harus berdoa dulu. Karena Alkitab itu adalah isi hati Tuhan, jadi kita berdoa dulu supaya Tuhan memberikan kita pengertian, memahami maksud Tuhan, ya. Berdoa dulu. Yang kedua, dimulailah dari, ya, pasal-pasal, kitab-kitab, surat-surat, ataupun mana yang sederhana. Jangan yang susah-susah, ya. Sudahkah kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, Mang Pendeta, susah sekali, ya. Saya nggak ngerti, apalagi kitab Ulangan, ya. Kitab Imamat, ya. Udahlah, tamatlah itu, ya. Susah sekali. Jadi carilah mana yang sederhana. Jadi pasti terpacu kita untuk membaca yang agak berat-berat sedikit, ya. Lalu kalau ada yang sulit, ya, sulit dimengerti, tandai dulu. Nah, supaya nanti ditanya sama orang yang tahu. Nah, apakah itu pendamping, ya? Ini mendampingi selalu, ya. Pendamping boleh, atau sintua boleh, atau pendeta boleh, ya, ditandai. Nah, kalau ada yang sulit. Nah, kalau ada ayat-ayat favorit, diwarnai. Nah, makanya itu jangan heran ada beberapa orang yang selalu hidup dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, warna-warni Alkitabnya, ya. Jangan seperti ada dulu tetangga saya selalu cerita, Mang Pendeta, ini Alkitab saya selalu baru setiap hari. Aduh, ya, selalu baru. Karena apa? Nggak pernah dibaca, ya. Jarang, hari Minggu aja itu pun dibaca, ya, berdebu-debu, ya. Karena memang jarang dibaca. Hidupnya selalu seperti itulah, biasa-biasa saja, ya. Makanya itu membacanya itu, ya, kalau ada yang sulit ditandai, kalau ada yang favorit boleh diwarnai supaya kita ketika membuka lembaran itu mata kita tertuju kepada ayat tersebut, ya. Nah, kalau memilih, kalau boleh saran, memang enaknya itu dari Injil lah, ya. Nah, Injil, karena bahasanya sederhana dan murah dimengerti. Nah, itu membaca, itu mendengarkan firman Tuhan. Sangat, ya, itu secara teknis, ya. Nah, bagian yang kedua setelah membaca, setelah mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab, baik secara offline, online, ya, PA, ya, seminar, ataupun pertemuan-pertemuan rohani yang lain, ya, yang harus kita lakukan adalah memperkatakan firman itu setiap hari. Nah, jadi jangan sia-sia hanya membaca, tapi memperkatakan. Jadi karena
Di sini dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan, ya. Jadi memang harus diperkatakan supaya semua organ tubuh kita ini setuju dengan itu. Nah, kenapa kita bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Karena sejak kecil itu selalu kita katakan, ucapkan baik melalui lagu-lagu, baik doa, baik melalui teriakan kebersamaan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sehingga perkataan kita ke telinga, setelah masuk ke telinga, simpan di memori, ketika kita menyimpan di memori, maka memori ini akan memberikan informasi dan menjadi bertumbuh iman kita. Nah, makanya harus memperkatakan. Dari mana perkataan itu? Dari pembacaan tadi. Jadi kalau kita tidak membaca, bagaimana bisa masuk ke memori? Nah, ini sangat kuat sehingga nanti kalau ada pergumulan, maka firman ini akan muncul, menghibur, menguatkan. Ketika kita sukses, firman ini akan muncul supaya mengingatkan kita jangan sombong. Nah, ya. Ketika kita terpuruk, kecewa, putus asa, firman Tuhan ini yang pernah kita baca dan pernah kita dengar dan pernah masuk ke dalam pikiran dan masuk ke dalam hati, bahkan iman, itu akan bersuara menguatkan kita. Nah, ya, diperkatakan setiap hari. Ayat-ayat, makanya ada ayat-ayat hafalan dan dilatih oleh gereja melalui apa? Natal. Kalau Natal kan ada liturgi ya. Nah, liturgi yang harus dihafal. Minimal itu sepanjang hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang mengingat firman Tuhan. Ya, perkatakan. Nah, pernahkah kita melakukan itu? Lakukanlah itu. Ya, mana ayat-ayat favorit dan kesukaan kita? Minimal ayat CD kita. Ya, nah ayat CD kita pasti kita maunya kita hafal. Nah, contohnya Yohanes 3 ayat 16 gitu ya, pasti luar kepala ya. Nah, kemudian daripada itu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Kemudian Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jadi kalau ada orang yang ya putus dengan pacarnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan ya kekuatan padaku. Gitu ya. Untuk yang naposo, yang remaja jangan dulu ya. Gitu. Nah, lalu ketika kita berdoa, Tuhan ini mendengarkan nggak doaku? Lalu Matius 7 ayat 7, ya, ketoklah, carilah. Ya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan dan memperkatakan tiap hari, yakinlah itu akan mengingatkan dan menghibur kita. Kalau ada badai kehidupan, kesusahan, kesulitan, pasti kita jadi bijaksana untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena apa? Firman Tuhan itu. Nah, ada contoh Alkitab yang mengalami itu ketika dia mendengarkan firman Tuhan, lalu dia lakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, ya Yusuf. Ya, siapa sih tak kenal Yusuf? Hidupnya menderita, tapi tetap setia dia, tetap jujur dia, tetap komit dia sama rencana Tuhan sehingga dia diangkat menjadi raja yang kedua di Mesir. Ya, bukan hanya itu Daud. Ya, bagaimana? Begitu banyak pergumulannya, tapi dia tetap kuat. Ya, dia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Goliat pun bisa dilawannya. Namun dia juga bisa bukan hanya melawan, mengampuni dan memaafkan Saul sehingga dia menjadi raja. Ya, berhasil kehidupannya karena apa? Bertahan dalam firman Tuhan yang dia dengar, yang dia pahami dan diperkatakan menjadi iman dalam kehidupannya. Nah, Martin Luther pernah berkata, Alkitab adalah tempat kelahiran Kristus karena semua sejarah dan nubuat Alkitab pada dasarnya merujuk pada Kristus. Wah, sehingga dengan pemahaman itu Martin Luther menjadi tokoh bapak gereja bagi kita yang Protestan, ya, menjadi orang yang besar. Karena apa? Alkitab itu sendiri.
Nah, Presiden Amerika ya, Presiden Amerika lah dulu ya, sebelum nanti ada orang Kristen di Indonesia ini jadi presidennya. Nah, Presiden Amerika yang bernama Ronald Reagan. Ronald Reagan pernah berkata, di dalam satu kitab ini, yaitu Alkitab, terdapat seluruh jawaban bagi masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau saja kita mau membaca dan mempercayainya. Itu katanya. Sehingga dia kuat, mampu, maju menjadi seorang presiden. Bukan hanya itu, George Bush juga pernah berkata, Presiden Amerika juga itu ya, tidak mungkin orang dapat memimpin secara adil tanpa penyertaan Allah dan Alkitab. Wah, luar biasa. Jadi dia bisa memimpin dengan baik negaranya, dengan banyaknya persoalan-persoalan, dia tetap mengandalkan Alkitab. Nah, seorang Eporus Emeritus HKBP, Pendeta WTP Simarmata, dia juga pernah mengatakan, menyampaikan kunci keberhasilan dalam kehidupannya adalah, kunci sukses hidupnya adalah tetap bersandar pada kekuatan Tuhan melalui Alkitab. Nah, itulah kesaksian banyak orang tentang peranan Alkitab dalam kehidupannya. Ketika mereka membaca, mendengarkan, merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya, betul kata firman Tuhan hari ini, berhasil. Betul mengalami keberuntungan, terberkati, meskipun prosesnya itu begitu sulit, susah, sukar, tapi dia setia, maka Tuhan akan meninggikannya. Nah, ini hal yang luar biasa. Semua kesaksian itu, semua penjelasan itu akan menjadi gaung sia-sia apabila kita tidak mempercayainya. Percayakah kita dengan firman Tuhan dalam Alkitab? Saya yakin kita semua percaya. Percayanya itu jangan kosong ya, jangan hanya biasa saja. Sama seperti ini, saya mau bertanya kepada kita. Tahu ini apa ya? HP ya? Nah, memang agak baru sedikit lah, baru ya. Nah, ini bukan promo-promo, bukan. Ini HP. Ketika saya melemparkan HP ini ke atas, percayakah kita bahwa dia akan jatuh ke bawah? Percayakah kita kalau HP ini lempar ke atas akan turun ke bawah? Percaya? Oke, saya anggap saya percaya karena di mood semua ya. Ya. Coba kita buktikan ya, buktikan. HP ini dilempar ke atas, apakah turun ke bawah? Jatuh? 1, 2, 3. Benar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Benar. Berarti kita percaya dan itu benar. Sesuatu yang bukan dari Alkitab saja kita bisa percaya. Ya. Kita ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Sesuai nggak dengan Alkitab? Tidak. Di luar Alkitab saja kita bisa percaya, apalagi Alkitab yang mana di dalamnya ada Allah yang benar itu. Maka itu ayo percayalah sama firman Tuhan. Percayalah sama Alkitab. Maka itu Alkitab menjadi kitab yang penting dalam kehidupan kita sebagai pedoman, sebagai satu ya buku yang memandu kita dalam menjalani kehidupan kita sehingga kehidupan kita tak bercela dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan. Yakin 100% pada firman Tuhan. Tanpa banyak alasan, tanpa banyak bertanya. Lakukan saja. Yakinlah Tuhan akan memberkati sesuai dengan janjinya. Tuhan itu maha kuasa. Dia berkuasa bisa melakukan segala sesuatu. Tapi cuma satu yang dia tidak bisa. Apa itu? Dia tidak bisa ingkar janji. Jadi kalau dia sudah berjanji, maka dia akan lakukan. Tidak bisa dia mengingkari janjinya. Janji firman Tuhan hari ini, apabila kita memperkatakan, membaca, dan juga melakukan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, setiap hari, janji Tuhan, dia akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan bagi kita. Mumpung masih remaja, mumpung masih naposo, mumpung masih muda, lakukan itu mulai sekarang. Karena panjang umur kita untuk menuai keberhasilan dalam kehidupan kita. Kami yang sudah tua-tua ini, kalau baru dengar, waduh sayang sekali,
ya sebentar lagi sudah mati, ya selesai. Tapi kalau dari muda dulu sudah kami dengar dan kami yakini, percayai, pasti lebih beruntung dari sekarang. Nah, Inang pendamping kita, Inang baru Tambunan saja, sekarang sudah banyak berkat dan diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau lebih muda lagi, mendengarkan dan melakukan dan percaya, pasti banyak lagi berkatnya. Maka itu, kalian beruntung yang dekat dengan Tuhan saat ini, pasti Tuhan memberkati. Kenapa Tuhan memberkati? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu maksud Tuhan, itu rencananya. Tapi masalahnya, kita yang membatasi rencana Tuhan itu supaya tidak terlaksana, bahaya. Maka itu, ayo sejalan dengan jalannya Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Bacalah, begitu banyak kesaksian orang-orang sukses dalam melakukan sehingga yakin, percaya, dan berhasil. Demikian dulu pengantar firman Tuhan dalam PA pertemuan kita saat ini. Selanjutnya kami serahkan pada MC untuk mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Silakan. Ya, untuk teman-teman kakak dan abang Naposo, mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing mungkin? Yang mau bertanya silakan. Oh, tidak ada, berarti sudah mengerti. Ha, 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 ha. Enggak. Biasanya Kevin biasanya mau bertanya ini. Ya, ada yang mau bertanya enggak nih? Ada yang mau tanya atau sharing mungkin? Ya. Langsung aja. Halo, Amang. Ya. Shalom, Amang. Shalom. Makasih buat firmannya. Amang mau tanya dong, Ya. kalau misalnya nih kita mau coba, kan setiap tahun kalau aku pribadi sih punya resolusi nih, pengen coba baca Alkitab sampai habis gitu ya. Awalnya udah menggebu-gebu nih, Amang, gitu. Tapi namanya manusia biasa ya, Amang. Terus kedagingan selalu ada gitu. Terus rintangan yang tadi kayak Amang bilang, yang menggodai dan segala macamnya, jadi bikin malas atau bikin tiba-tiba ngantuk apa gitu lah ya, Amang. Jadinya sampai saat ini mau hampir penghujung 2020 itu belum 100% realisasi sejujurnya. Nah, kadang aku mikir gini sih, Amang. Aku di kejadian nih udah di awal udah menggebu-gebu, udah sampai Yusuf, udah sampai udah sampai Yusuf, Nuh dan lain-lain gitu. Tapi ketika udah yang keturunan yang gitu-gitu ya, Amang, apalagi kalau udah bilangan, ulangan, imamat gitu ya, Amang, itu udah kayak ngerasa kayak aduh berat banget nih gitu, kayaknya kayak aduh susah nih, berat. Terus sampai aku udahlah Amsal dulu gitu. Amsal kan lebih kayak ke hikmat gitu kan ya. Terus kayak penguatan yang jangan malas seperti semut ini gitu ya. Jadi aku berpindah ke Amsal. Terus ketika Amsal udah coba habis, kayak mau coba Ibrani gitu. Itu salah guys ya, Amang, sebenarnya. Terus gimana caranya kita termotivasi untuk pengen belajar yang kayak keturunan, yang imamat, yang hukum-hukum, yang gitu-gitu, Amang. Karena kayak aku salah sih memang, aku kayak udah mendistract, kayak aduh ini berat, kayaknya belum deh gitu. Itu sih, Amang. Gimana ya, Amang? Ya, gimana langsung ya? Iya, boleh, Amang. Langsung aja, Amang, ya. Oke, itu dalam teknis dalam membaca ya, bagaimana supaya bisa menarik untuk bisa kita membaca Alkitab itu ya. Memang itu tantangan. Nah, yang pertama tadi kan sudah disampaikan supaya kita membaca itu janganlah yang
rumit dulu, baca dulu yang sederhana ya. Nah, awalnya kan berdoa ya, berdoa supaya Tuhan kasih hikmat, lalu cari mana yang sederhana. Nah, silahkan kalau mau Ibrani baca. Nah, di awal itu memang ya nggak apa-apa acak-acak dulu, karena kan nanti akan kalau sudah selesai semua, maka mulai dari awal lagi kita membaca lagi di tahun berikutnya, silahkan melalui perjanjian baru dulu, lalu perjanjian lama, atau lama dulu. Nah, itu yang kedua, teknisnya yang sederhana dulu, yang gampang dulu, yang bisa kita pahami dulu ya. Nah, karena kalau tidak bisa kita paksa pikiran ini untuk langsung mengerti sehingga seluruh isi Alkitab itu masuk ke pikiran. Enggak. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Jadi itu perkara yang berbeda karena ada peranan Roh Kudus di situ. Nah, yang kedua, yang kedua dalam membaca firman Tuhan itu ya selain tadi diwarnai ya, di garis bawahi mana yang sulit dan mana yang favorit, juga ya harus diperkatakan ya. Nah, diperkatakan di apa yang kita temukan hari ini diperkatakan. Jadi seperti ya Amsal 3 ayat 5 ya. Amsal 3 ayat 5 apa bunyinya itu? Amsal 3 ayat 5, saya lihat dulu ya. Amsal 3 ayat 5, dia itu ayat yang bagus sekali, ayat yang indah sekali ya. Nah, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, itu ucapkan lagi, ucapkan sehingga kita termotivasi untuk membaca firman Tuhan lagi, membaca firman Tuhan. Nah, ingat dalam membaca firman Tuhan jangan kita